Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dapat dipertemukan kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, ada dalam rahmat Allah dan perlindungannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita insya Allah akan melanjutkan pembicaraan kita yang lalu, yaitu tentang menata hidup dengan tauhid yang murni. Ini saya angkat judul ini terinspirasi setelah membaca sebuah buku yang semula merupakan kumpulan manuskrip dari materi pengajian alumni pesantren. Kemudian oleh teman-teman dihimpun, lalu diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah buku. Judul bukunya Hidup Penuh Hikmah bersama Syekh Ibnu Athaillah. Jadi merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Hikam. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu akan diajak mulai ngaji Hikam. Ya, keren ya. Mulai ngaji Hikam. Ya. Bicara tentang hikmah di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu motivasi bahwa hikmah itu adalah kunci utama dari segala kebaikan. Kalau tidak salah, Ustadz Habib itu di Al-Baqarah ayat berapa? 269 ya. Kalau tidak salah. Asyaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idzukum maghfiratan minhu wa fadla yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kekayaan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang menyadari yang demikian itu kecuali satu golongan yang sangat elit di hadapan Allah, namanya ulul albab ya. Baik. Nah, berdasarkan penelaahan dari guru-guru kami bahwa kitab Al-Hikam yang disusun oleh Al-Arif Billah, jadi tingkatan tertinggi dalam pencarian spiritual
itu yang sudah sampai pada tingkat tertinggi disebut namanya al-arif billah. Orang yang sudah mengenal Allah. Al-arif billah. Kalau tingkatan standarnya, ya, apa namanya, elementerinya, disebut namanya abid, ya, abid, hamba, hamba ahli ibadah. Mungkin kita di tingkatan ini saja masih apa namanya, masih masih royesan gitu ya kalau dia. Nah, tapi kita merangkak belajar sedikit-sedikit, paling tidak mengenal. Kemudian tingkat menengahnya disebut namanya muridun. Murid itu dulu menjadi bahasa di dunia pendidikan. Kita semua adalah murid sekolah dasar. Ki Hajar Dewantoro itu memilih bahasa yang digunakan adalah murid. Ya. Murid itu artinya orang yang dikehendaki pada kebaikan. Muridun, orang yang dikehendaki oleh Allah berada di jalan kebaikan. Syarat filosofis, murid itu. Ya. Kita bisa lihat ayat Al-Qur'annya, yaitu satu surat Al-An'am ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman yuridillah ayyahdiyahu, maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dituntun ke jalan hidayahnya, yashrah sadrahu lil Islam. Di situ ada kata yuridillah, aroda yuridu. Orang yang dikehendaki itu namanya murid, ya. Muridun itu isim fa'il dari kata aroda yuridu, iroda. Kemudian, tingkatan yang tertinggi itu disebut namanya al-arif billah. Maka Ibnu Athaillah itu sudah sampai pada tingkat al-arif billah, yaitu seseorang yang sudah mengenal Allah. Nah, berdasarkan penelaahan inti dari kitab Al-Hikam yang disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, intinya adalah tauhid. Intinya adalah tauhid. Ya. Karenanya untaian mutiara hikmah yang ada di dalamnya itu intisarinya adalah tauhid. Ya, intinya adalah bimbingan moral, etika, adab, dan spirit kehidupan yang pondasinya adalah tauhid. Ini nanti kita lihat, ya, misalnya bagaimana kita dalam memahami takdir. Nah, bagaimana kita memahami yang disebut namanya obsesi, itu terlihat di situ, ya. Bagaimana selayaknya, sebaiknya obsesi, keinginan-keinginan seorang muwahhid. Nah, karena itu untuk memahami secara utuh dan komprehensif, maka seyogianya sebelum kita mempelajari kitab Al-Hikam, hendaknya kita mengenal terlebih dahulu tentang biografi. Tentang biografi dari sang penulis kitab tersebut. Silahkan di googling itu di ini, ya, itu untuk lebih jelas silahkan dilihat di Google tentang biografi dari Syekh Ibnu Athaillah. Bahkan di situ ada foto lukisannya, ya. Saya tadi malam sempat sekilas ingin melihat sosoknya itu seperti apa. Nah, alhamdulillah
di buku yang ditulis oleh kawan-kawan itu sudah disampaikan, ditulis sedemikian rupa tentang biografi dari Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah, ia bernama, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad Ibnu Abdul Karim Ibnu Athaillah Al-Askandari, itu nama lengkapnya. Ia lahir tepat pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi. Berarti abad ke, kalau Masehinya abad ke berapa? 13 ya. Abad ke-13. Ia lahir dari keluarga mulia, keluarga ulama. Kepadanya sang ayah mempunyai panggilan kesayangan. Nama panggilan kesayangannya adalah Tajuddin. Ya, Tajuddin. Tajuddin yang berarti mahkota agama. Mahkota agama. Panggilan ini mungkin semacam harapan dan doa. Ya, semoga sang anak benar-benar menjadi mahkota ilmu agama. Dan benar, sejarah akhirnya menulis nama sang anak dengan tinta emas, menjadi mahaguru para sufi. Mahaguru para sufi. Beliau menulis tidak kurang dari 20 karya cemerlang. Kehebatan dan keindahan karya-karyanya wabil khusus bisa kita rasakan dalam kitab Al-Hikam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah mungkin pernah beli kitab Al-Hikam, ya itu nanti biasa dibawa ya, kita akan telaah. Baik. Kemudian ini kitab yang sangat terkenal. Terus dibaca oleh santri dunia, akan terus dipelajarinya oleh mereka yang haus ilmu-ilmu agama, dan terus direnungkan mereka yang ingin menapaki jalan bijaksana, akan menyinari peradaban manusia sampai kiamat. Mahkota Syekh Ibnu Athaillah akan terus merajai jiwa hamba-hamba Allah Ta'ala sampai akhir menyapa manusia. Kemahkotaan pribadi Syekh Ibnu Athaillah disebut oleh para ulama, terutama para ulama tasawuf, dengan berbagai gelar kemuliaan. Antara lain disebut namanya Qutbul Arifin, kutub para bijak bestari, tarjuman al-wasilin, penerjemah orang-orang untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, mursyidus salikin, pembimbing untuk berjalan menuju Allah Ta'ala, dan yang lainnya. Ia lahir di kota Askandari, dikenal sebagai kota megah kedua setelah Kairo. Jadi beliau lahirnya di Askandari, kemudian wafatnya di Kairo, di Mesir. Terletak di pantai laut tengah Mediterania yang indah dan eksotik. Askandari atau Iskandari, orang Eropa menyebutnya Alexandria, diambil dari nama pendirinya Iskandar Agung atau Alexander the Great. Ya. Alexander the Great, murid dari filosof masyhur Aristoteles pada masa pra-Islam. Kota ini menjadi kota pusat ilmu pengetahuan. Karena menjadi pusat ilmu, di kota ini menyeruak madhab Neoplatonisme,
satu aliran filsafat yang menggabungkan ajaran Plato dengan Aristoteles. Kota ini terus tumbuh dan melahirkan banyak pemikir dunia. Sampai pada abad 12 Masehi, di kota ini berdiri satu madhab tarekat yang dipelopori oleh Syekh Abu Hasan As-Sajili, kelak dikenal dengan tarekat Sajiliyah. Kata Ibnu Athaillah, saya adalah syekh ketiga dalam tarekat Sajiliyah. Kemudian yang menarik lagi bahwa beliau itu sebagai mana lazimnya putra di lingkungan para ulama, maka beliau mendapatkan bimbingan ilmu-ilmu agama itu dari keluarga. Ayahnya seorang ulama, terutama kakeknya. Kakeknya itu Syekh Abdul Karim. Beliau adalah seorang ulama yang sangat mumpuni dalam fikih, dan beliau adalah termasuk tokoh penganut fikih terkemuka madhab Maliki. Nah, sampai dalam didikan keluarganya, Ibnu Athaillah ini menjadi seorang ahli fikih yang hatam, ya, ahli fikih yang hatam. Dan sebagai bentuk pengaruh dari didikan keluarganya, yaitu ayah dan kakeknya, nah, Ibnu Athaillah ini beliau menjadi seorang ulama yang fikih oriented, dan kemudian semula itu beliau adalah seorang yang anti tasawuf. Beliau sangat anti terhadap tasawuf. Nah, pada saat itu hidup dua orang ulama besar pada masa itu. Yang menjadi tokoh adalah kakeknya sendiri, Syekh Abdul Karim. Sementara di pihak lain ada seorang tokoh tasawuf pada saat itu, yaitu mursyid kedua thariqat Sajiliyah, namanya Syekh Abbas Al-Mursi. Dua tokoh ini sering berpolemik, ya, sering berpolemik gitu. Nah, sehingga satu sama lain itu saling menyerang. Nah, Ibnu Athaillah beliau itu punya kepribadian yang sangat luar biasa. Jadi melihat perbedaan itu, beliau tidak melihat dari kejauhan. Beliau sengaja hadir duduk di majelis Syekh Abbas Al-Mursi. Kata beliau, kalau Islam sikap kumaha itu seperti apa pemikirannya. Saya ingin mendengar langsung penuturan dari guru tasawuf kedua, itu di thariqah Sajiliyah itu. Saya ingin mendengar langsung penuturannya seperti apa. Lalu beliau hadir satu kali di situ. Kemudian tertarik dengan untaian ajaran-ajarannya, duduk 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya ia menjadi seorang murid yang setia, ya. Bahkan tidak cuma itu, beliau menjadi murid kebanggaan Syekh Abbas Al-Mursi. Hingga satu ketika gurunya itu beliau berkata bahwa kata gurunya itu, demi Allah, jika kau disiplin, kau akan menjadi mufti dalam 2 keilmuan. Menjadi mufti dalam 2 keilmuan, yaitu ilmu syariat, kalau bahasa filsafatnya ilmu eksoteris, ya, dan sekaligus menjadi mufti dalam ilmu hakikat, disebut namanya esoteris, ilmu esoteris. Pada kesempatan lain, Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, seperti meramal, demi Allah tidak akan mati anak muda ini
sehingga ia mengajak kepada Allah dan mengantarkan untuk menuju Allah. Da'iyan ilallah wa mausulan ilallah. Demi Allah, sungguh kau akan meraih kondisi yang agung, meraih kondisi yang agung, berhasil dalam keagungan. Kata gurunya, wallahi layakunanna laka sya'nun azimun, layakunanna laka sya'nun azimun, layakunanna laka sya'nun azimun, sampai 3 kali mengatakan. Nah, kalau di kalangan para para pecinta ilmu hakikat, itu ada sebuah ungkapan, la ya'lamul wali illal wali. Tidak mengetahui kewalian seseorang kecuali seorang wali. Jadi tidak sembarang orang bisa mengatakan bahwa orang itu wali. La ya'lamul wali illal wali. Subhanallah, maha suci Allah atas segala kemuliaannya. Nah, jadi beliau kira-kira gambaran keilmuan seperti itu. Saya ingin langsung menyampaikan, setelah ditelaah lebih seksama, beliau memberikan 7 spirit nasihat Ibnu Athaillah yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Bapak dan Ibu tertarik ingin mulai merambah mengenal ilmu tasawuf, ya, kalau Buya Hamka menyebut namanya tasawuf modern. Ya, kemarin saya kutipkan Pak Haji hadir kan ya. Saya dalam khutbah kemarin saya kutipkan pernyataan Buya Hamka. Ada seseorang bertanya kepada Buya, Buya, saya heran kok di sekitar kota suci Mekah saya dengar ada tempat pelacuran. Lalu kata Buya, saudaraku, jika engkau berada di belahan bumi manapun dan engkau selalu membawa pikiran dan prasangka yang buruk, yang kotor, maka kenyataan itulah yang akan saudara temukan. Jadi tergantung kepada pikiran-pikiran dan prasangka kita. Itu prasangka kita. Emang jauh-jauh ke Mekah mau apa? Mau nyarek bilari nukir itu. Seperti sering kita dengar itu. Ada orang yang jauh-jauh datang ke Mekah, tapi niatnya milari mencari jampe pibeung hareun. Itu sama seseorang berkata, nengan lu kitu mah tong jauh-jauh teuing ka Mekah atuh. Mohon maaf ini kadi itu we cenah ka gunung apa. Aduh, ada yang hafal. Ya, tong jauh-jauh teuing. Jadi kata Buya Hamka itu, kalau Anda membawa hati, pikiran dan prasangka yang buruk, ya, berada di belahan bumi manapun, maka kenyataan seperti itulah yang lebih dekat Anda temui. Lalu Buya membandingkan, qadarullah, kata beliau, satu ketika Allah menakdirkan saya berada di kota New York yang ketika itu cerita tentang kota itu banyak sekali. Ceritanya macam-macam. Tapi Allah berkehendak saya di kota New York itu bertemu dengan justru saudara-saudara muslim yang baik.
dipertemukan dengan saudara-saudara muslim yang taat, yang baik, bertemu dengan majelis-majelis taklim, ya, dimudahkan untuk bertemu dengan masjid-masjid dan sebagainya. Oh, ini ajaran tasawuf modern Buya Hamka. Ini selaras dengan hadis qudsi kan, ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung, kata Allah dalam hadis itu, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kita kembali, ini ada 7 spirit nasihat Ibnu Athaillah yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini insya Allah sangat selaras dengan apa yang Buya Hamka sebut dengan tasawuf modern. Pertama, tidak dianjurkan kepada para muridnya untuk meninggalkan kehidupan dunia. Tidak dianjurkan untuk meninggalkan kehidupan dunia, karena kita hidup di dunia. Tidak menanggalkan profesi dunia mereka. Jadi yang sesuai dengan profesi keilmuan, latar belakang pendidikan, diteruskan, jangan tinggalkan. Mohon maaf, tempo hari ada beberapa kejadian, itu ada beberapa orang mahasiswa ITB yang padahal masuk ITB itu sangat sulit, ya. Kemudian mereka berkenalan dengan satu komunitas keagamaan. Setelah mereka tertarik belajar di komunitas itu, semua kuliahnya ditinggalkan. Masa depannya yang sudah ditata sedemikian rupa, itu ditinggalkan. Ini tidak benar. Tidak benar hal seperti itu. Jadi kalau ingin mendalami ajaran agama baik secara syariat maupun secara hakikat, itu Ibnu Athaillah memberikan tuntunan nasihat. Tidak dianjurkan kepada para muridnya untuk meninggalkan kehidupan dunia, tidak menanggalkan profesi dunia mereka. Yang di TNI lanjutkan, ya. Yang di sains lanjutkan, ya. Apapun profesinya itu dilanjutkan. Jadikan dunia dengan segala fasilitasnya sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah. Oh, ini indah sekali. Dunia dengan segala fasilitasnya itu adalah sarana kita untuk bersyukur kepada Allah. Bahkan seorang muslim yang baik, itu kata Syekh Jabir Al-Jazairi, ya, seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang menyadari dengan sepenuh kesadaran bahwa hakikat kenikmatan apapun bentuknya yang dia peroleh, itu hakikatnya adalah hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat yang datang kepadamu kecuali semuanya berasal dari Allah. Karena itu maka kewajiban kita di sini tidak lain kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2, kata beliau, cara kita mensyukuri nikmat Allah yang paling pokok. Yang pertama, bilisanin, dengan lisan. Kalau saya mengambil bahasa hadis, dengan selalu membasahkan lidah kita, lisan kita, untuk basah, supaya basah, berzikir kepada Allah. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah, ya. Itu hendaklah senantiasa lidahmu basah menyebut dan mengingat asma Allah. Yang kedua,
cara kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan menundukkan bitaskhiri jawarih, dengan menundukkan seluruh anggota tubuh kita. Ditundukkan. Anggota tubuh kita ditundukkan, ya, ditundukkan. Mulai dari kepala kita, kedua tangan kita, kedua kaki kita, ya. Itu ditundukkan untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan. Ini ditundukkan. Berarti kalau ditundukkan, upami bapak-bapak, ibu-ibu nuju haroream, wayah nak kedah dipak sakeun. Ditundukkan, ya, ditundukkan. Itu cara kita bersyukur, ya, mengungkapkan rasa syukur. Jadi kenikmatan duniawi itu sebagai sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Jadi jangan sampai orang yang ingin menyelami dunia hakikat tapi tidak menjalani syariat. Tidak menjalani syariat. Jadi harus disempurnakan kedua-duanya. Ditegakkan syariat, ya. Baik itu syariat mulai dari kemaslahatan pribadi, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan sosial, ya. Itu kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan satu saat juga bisa menegakkan syariat dalam tuntunan ketatanegaraan. Wah, ini ya, secara bertahap. Sekarang sudah mulai kan bergulir secara alamiah. Ada yang namanya Bank Muamalat Indonesia. Itu ya, walaupun mungkin baru labelnya, ya, tapi kita sudah berani, ya, sudah berani menerapkan tuntunan syariat dalam berekonomi, ya, berekonomi, menegakkan syariat. Jadi tidak mengabaikan penerapan syariat. Dalam hal ini pandangan hidup Ibnu Athaillah sama dengan Imam Al-Ghazali. Kemudian yang ketiga, zuhud. Zuhud bukanlah meninggalkan dunia. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Ya, karena hakikat zuhud sebenarnya adalah mengosongkan hati selain hanya untuk Allah semata. Wah, ini subhanallah. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia, tapi mengosongkan hati, ya, dari urusan dunia, ya, sehingga dia hanya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La rabban siwah, tidak ada Rabb selain dia. La ilaha illallah. Jadi ini karena itu ada orang berkata zuhud itu letakkan dunia pada genggaman tanganmu, ya, jangan letakkan dunia di hatimu. Nah, itu tuh salah satu pengertian dari zuhud. Jadi tidak meletakkan dunia di dalam hati, tapi hati diisi sedemikian rupa, ya, yaitu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang keempat, tidak ada halangan bagi para penempuh perjalanan menuju Allah taala untuk menjadi orang yang kaya raya. Tidak ada halangan, ya. Tidak ada halangan. Bahkan saya kira umat Islam itu harus menjadi orang-orang yang kaya, ya. Jadi orang-orang yang kaya. Seperti di zaman sahabat dulu, orang-orang rata-rata sahabat Rasulullah itu adalah orang-orang yang kaya. Abu Bakar As-Siddiq,
sahabat Umar ibnu Khattab, apalagi Utsman bin Affan, ya. Kemudian Sayyidina Ali juga orang yang kaya, tapi beliau lebih kaya ilmu, ya, kaya ilmu. Abdurrahman bin Auf, wow, itu dari sahabat Ansor kita mendengar ada nama siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Oh, itu orang-orang kaya, orang-orang kaya. Dan yang tampil menjadi orang-orang kaya itu tidak hanya dimonopoli oleh kaum lelaki saja, tapi juga oleh kaum wanita. Muncul pengusaha hebat pada zaman Nabi, terutama siapa? Coba. Siti Khadijah, ya. Siti Khadijah. Jadi bukan halangan untuk menjadi orang yang kaya raya. Bahkan Rasulullah mengajarkan doanya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pertama hidayah, wat tuqa, kedua takwa, wal afaf, yang ketiga afaf, kecukupan, wal ghina, dan kekayaan. Pada saat yang sama beliau juga mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kufri wal fakri, dari kupur dan fakir. Karena apa? Lalu diperjelas oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau memperjelas kenapa Nabi berlindung dari kekupuran dan kefakiran. Beliau berkata, kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Dan itu ayat di sela-sela penjelasan tentang tuntunan mawaris, faraid. Tiba-tiba Allah memunculkan ayat, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah khawatir, ya. Hendaklah khawatir. Wal yakhshal ladzina law taraku, sekiranya kalian meninggalkan, hendaklah khawatir jika kalian meninggalkan dzurriyyatan di'afa, keturunan yang lemah. Ibnu Katsir dalam salah satu penjelasan beliau menjelaskan, termasuk lemah di situ adalah lemah ekonomi. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Al-ayah. Jadi tidak ada halangan, asalkan hatinya tidak terikat kepadanya. Tidak terikat kepadanya. Kemudian yang kelima, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat. Justru kita kaum muslimin ini harus sensitif merespon. Mohon maaf, saya sedikit sampaikan informasi. 2 minggu lalu kebetulan qadarullah saya ditakdirkan untuk mewakili organisasi, bertemu dengan kawan-kawan 8 pimpinan ormas Islam se-Jawa Barat. Kami berdialog bersama dan kami sepakat bahwa sekarang kami tidak akan mempermasalahkan tentang perbedaan-perbedaan yang tidak prinsipil. Kita akan lebih mengedepankan hal-hal yang lebih prinsip, terutama kita menyikapi tentang tantangan-tantangan dakwah kita hari ini. Yang lebih mengkhawatirkan terutama adalah yang terjadi pada generasi muda saat ini. Ya, begitu sangat mencemaskan tingkat, kami menyebut namanya dekadensi moral. Dekadensi moral.
Karena itu kita ingin hand in hand. Ya, ingin hand in hand. Termasuk membicarakannya dengan pihak pemerintah. Dan sudah mulai dilakukan. Ya, mulai dilakukan. Jadi kita perlu sensitif untuk untuk merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat. Terutama dalam hal ini berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual. Ini kekeringan spiritual. Ya, karena sekarang ini memang tantangan hidup kita hari ini, orientasi hidup manusia di zaman ini itu lebih kepada kesejahteraan dunia. Ya. Sementara spiritualnya itu kering. Ya. Kekeringan spiritual. Nah, jadi harus kita respon. Menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami oleh hamba Allah dan kemestian untuk terus menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi upaya-upaya kita dalam rangka menjembatani. Kemudian ini sudah memberikan satu gambaran. Tasawuf adalah latihan-latihan jiwa dalam rangka ibadah. Jadi inti dari ajaran tasawuf itu adalah spiritual exercise, latihan-latihan spiritual. Bahasa para ulamanya namanya riyadhah, latihan. Ya, latihan. Ada satu ungkapan yang sangat indah saya kira. Mengapa kita harus membiasakan latihan-latihan dalam kebaikan? Karena pengamalan keagamaan itu akan melahirkan pengalaman keagamaan. Ya, pengamalan keagamaan akan melahirkan pengalaman keagamaan. Ya, kita punya pepatah. Guru yang paling utama adalah pengalaman. The experience is the best teacher, katanya gitu ya. Ya, pengalaman adalah guru yang paling utama. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan pengalaman itu kalau diawali dengan pengamalan. Dan itu adalah bentuknya latihan-latihan. Latihan jiwa dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, berkenaan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, Ibnu Athaillah berpendapat bahwa ia merupakan tujuan dari tasawuf yang dapat ditempuh melalui dua jalan. Ada dua jalan yang dapat ditempuh. Pertama disebut namanya mawahib atau mauhibah. Mawahib. Apa itu mawahib? Mawahib itu merupakan hibah, hadiah dari Allah. Jadi ada seseorang yang diberi kemuliaan mengenal Allah dengan cara langsung diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, tentu orang yang diberi hadiah ini mereka yang dipilih langsung oleh Allah. Contoh yang paling konkret yang langsung dijadikan figur dalam Al-Quran yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan itu dikisahkan langsung dalam surat Al-Kahfi. Itu contoh seseorang yang mengenal Allah, itu dihadiahi oleh Allah. Tapi menurut sebagian ulama, boleh jadi seseorang itu diberi hadiah oleh Allah mungkin karena ada keistimewaan orang itu, keistimewaan orang-orang sebelumnya, ya, orang-orang sebelumnya. Mungkin karena orang tuanya adalah orang tua yang soleh, sehingga Allah berikan hadiah kepada anaknya. Gitu. Ya, ini namanya mawahib atau mauhibah. Dan yang kedua adalah makasib
atau disebut juga muktasibah. Makasib itu artinya diperoleh melalui kasab, usaha, ikhtiar, perjuangan. Ya. Dalam bahasa Al-Quran disebut namanya mujahadah. Mujahadah. Surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh, bermujahadah, bersungguh-sungguh mencari kebenaran di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh pasti kami akan menuntun mereka menemukan jalan-jalanku. Ini namanya makasib atau muktasabah. Agaknya peluang bagi kita ini di sini, saya kira peluangnya. Seberapa besar usaha kita, maka sebesar itu pula kebaikan yang akan dihadiahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat beberapa contoh nih. Namun demikian ada satu sinyal rambu penting ketika kita ingin menyelami dunia hakikat. Kita tidak boleh tergoda, bahkan terobsesi sedikit pun untuk meraih itu dengan harapan mendapatkan keuntungan dunia. Dalam arti misalnya itu kita ingin mendapatkan popularitas. Nah, ini apalagi sekarang itu kan segala sesuatu jadi konten. Nama zaman konten, zaman ngonten. Maka Ibnu Athaillah memberikan nasihat di butir yang ke-6. Kalau tidak salah, ada nasihat, kata beliau, idpan wujudaka fi ardil humuli. Idpan wujudaka fi ardil humuli. Pama nabata mimma la yudpan la yatimmu natajuhu. Idpan wujudaka fi ardil khumuli. Kuburlah eksistensimu di tanah ketidaktenaran. Di tanah ketidaktenaran. Karena sesuatu yang tumbuh dari yang tidak dikubur, buahnya tidak akan sempurna. Oh, ini nasihat. Idpan wujudaka fi ardil khumuli. Pama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. La yatimmu natajuhu. Dalam bahasa Sunda, guru kami memberikan satu nasihat. Kubur ku anjeun, kubur ku anjeun hasrat popularitas. Sabab hasrat kitu moal nganterkeun diri anjeun berkembang kalawan sampurna. Itu dalam bahasa Sunda. Itu kubur ku anjeun. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya spiritualitas kemudian dikomersilkan, lah bahasa begitu, maka itu sudah menyalahi tuntunan. Menyalahi tuntunan. Ini salah satu contoh pelajaran. Nah, hubungan dengan ada satu nasihat yang awal dari nasihat. Di antara ciri seorang yang berjiwa tauhid itu, dia selalu stabil antara harapan dan antara harapan dan kecemasannya. Jadi selalu seimbang. Bahkan optimisme yang harus selalu diutamakan.
terutama optimisme kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh berkurang sedikit pun dalam posisi keadaan kita seburuk apapun. Nah, ini di butir yang pertama. Nanti kita akan jelajahi, coba selami sedikit-sedikit. Ya. Min alamatil i'tibad alal amal, di antara ciri orang yang bersandar kepada amal, nuqsanur raja inda wujudiz zalali, yaitu berkurangnya harapan kepada Allah ketika dia bertemu dengan kegagalan. Jadi seorang muslim itu dalam situasi dan kondisi apapun, hendaknya dia jangan pernah berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika dia dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedang susah, dia selalu stabil menjaga harapannya kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ini sedikitnya menjadi inspirasi buat kita sekalian, dan intinya adalah bagaimana kita mengokohkan jiwa-jiwa tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, mangga dipersilahkan. Kalau ada. Silakan, mangga Pak Haji. Iya. Iya. Poin-poin tersebut cukup tinggi ya, dan cukup berat. Ya. Apa itu termasuk salaf atau filsuf ya, filsafat itu? Masukkan dari itu. Ya. Bagaimana perubahan seorang ahli fikih atau itu ke ahli tasawuf? Baik. Tentu memang rata-rata orang-orang hebat seperti Ibnu Athaillah, kemudian Imam Ghazali, mereka itu adalah orang-orang yang dikaruniai kemampuan paripurna, Pak, dalam mengembangkan, mengoptimalkan 3 potensi dasar dalam kehidupannya. Pertama, yaitu kemampuan fisik sudah pasti. Yang kedua, kemampuan daya nalar, daya pikir. Sehingga daya pikirnya pun itu pola pikirnya itu sampai ke pola pikir filsafat. Ya, itu. Bahkan sempat berada di puncak. Nah, tapi kemudian dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mereka turun ya, dari bukit filsafat itu ke bukit ke lembah. Ya, ke lembah pencarian spiritual. Nah, maka disitulah terlihat terjadi keseimbangan. Karena itu maka saya kira kalau kita sederhanakan inti dari kitab hikam ini, itu kenapa tadi disampaikan intinya adalah tauhid. Karena itu nanti insya Allah akan membimbing kita, selain memiliki akidah yang diharapkan lebih teguh, lebih mantap, ya. Kemudian kita juga memiliki pola pikir yang baik, pola pikir yang baik, ya. Zon itu lebih kepada think, ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, begitu kan katanya. You are what do you think. Ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Zon nih. Ana inda zanni abdi bi. Pola pikir, Pak. Nah, jadi memang pola pikir kita dibimbing oleh Allah. Bagaimana kita menjaga pola pikir antara optimisme dengan pesimisme. Bagaimana nanti kita dibimbing untuk menempatkan posisi antara takdir dan ikhtiar. Ya. Antara takdir dan ikhtiar. Ada yang disebut nanti salah satu kata kuncinya dalam hikam itu namanya antara tajrid dan asbab. Itu. Ketika Allah sudah memposisikan kita dalam posisi tajrid, maka kita jangan memaksakan diri dalam posisi asbab. Ya, itu. Namun ketika Allah masih mempercayakan kita dalam posisi asbab, jangan kita memaksakan diri
dalam posisi tajrid. Itu. Ini kata-kata kunci yang memang perlu dibedah, Pak. Ya, perlu dibedah dengan penjelasan-penjelasan. Ya. Jadi karena itu belajar hikam memang tanpa bimbingan para guru itu akan sulit ya untuk memahami. Di situ saya kira. Sebab bisa jadi nanti wah iya mah engke bisa jadi orang ini jadi karena pengedulan gitu. Gitu. Jadi di situ saya kira kata-kata kuncinya ya. Insyaallah nanti kita sedikit-sedikit kita tidak usah terlalu ngurut, Pak. Nanti kita akan ambil beberapa contoh ya. Misalnya tadi bagaimana kita memahami antara asbab dan tajrid. Misalnya mohon maaf Pak DKM, Allah masih mempercayakan beliau itu untuk mendapatkan jaringan-jaringan dalam ikhtiar, dalam asbab. Maka jagalah posisi itu, ya. Jangan dulu memilih untuk menjadi seseorang yang menyendiri, ingin lebih betah dalam beribadah sendirian, gitu. Tapi tetap jaga posisi itu, sebab nanti ada saatnya di mana Allah akan memilih kita untuk dalam posisi tajrid, ya. Karena itu inilah salah satu kata kuncinya. Baik, saya kira begitu ya. Jadi nanti kita akan coba sederhanakan. Tapi mudah-mudahan nanti kita evaluasi ya supaya tidak terlalu tinggi. Memang tidak mudah Pak untuk menyederhanakan sesuatu yang luas dan dalam. Tapi insya Allah kita coba akan pahami sambil kita latihkan ya, sambil kita latihkan. Salah satu hal yang saya kira salah satu latihannya adalah bagaimana kita belajar menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup kita terasa lebih ringan ketika kita lebih tafwid, ya, tafwid namanya, ya, menyerahkan urusan kita kepada Allah sambil kita mengoptimalkan ikhtiar kita. Jadi kewajiban kita itu adalah al-qiyam bi muqtadas syariah, menegakkan tuntutan syariat sambil kita berusaha menyempurnakan apa yang diarahkan, apa yang dituntunkan oleh hakikat. Jadi keseimbangan di antara dua hal itu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada hikmah, berkah dan manfaatnya. Baik, saya kira kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi baina wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.